Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keira Yukusuma Wardani dari kelas 7 nomor absen 16. Di sini saya akan berbagi materi mengenai bab 8, yaitu dampak sosial teknologi. Sebelum masuk ke dalam materi, tentu saja kita harus mengetahui hal penting yang terkait dengan ini, yaitu TI atau teknologi informasi. Apa sih sebenarnya teknologi informasi? Jadi, teknologi informasi merupakan teknologi yang menggunakan komputer untuk menyimpan, mengambil, serta mengirimkan informasi atau data pribadi. Berkaitan dengan bab 8 ini mengenai TI, maka kita akan mempelajari 4 subbab, yaitu perkembangan teknologi, yang kedua berkolaborasi di dalam dunia maya, yang ketiga sosial media, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu informasi pribadi dan hukum privasi. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi. Pada zaman sekarang tentu sudah tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa informasi dan teknologi tentu sangat berkembang dengan cepat serta membawa beberapa pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja seperti aktivitas keseharian, pendidikan, kesehatan, perdagangan, serta pekerjaan. Namun di sisi lain, maka ada banyak sekali dampak-dampak negatif dari hal tersebut, seperti adanya bullying, kurangnya aktivitas sosial serta fisik, dan yang paling parah dan dapat sering terjadi yaitu adanya korban tindak kejahatan dari kegiatan media sosial yang sering dilakukan oleh banyak orang. Yang kedua yaitu berkolaborasi di dalam dunia maya. Berkolaborasi sekarang tentu sudah menjadi hal yang sangat amat mudah dan sangat amat dibantu oleh adanya teknologi informatika atau teknologi informasi ini. Hal ini dapat memudahkan para penggunanya untuk bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang yang diajak untuk berkolaborasi bersama. Hal ini memudahkan karena banyak sekali perangkat-perangkat yang dapat digunakan untuk mempermudah, contohnya saja seperti Google, Zoom, serta Microsoft yang banyak sekali manfaatnya dan memudahkan bagi orang-orangnya. Yang ketiga yaitu media sosial. Media sosial ini merupakan salah satu contoh dari hasil perkembangan komputasi yang terjadi pada masa sekarang. Dalam media sosial ini memungkinkan sekali bagi penggunanya untuk berinteraksi secara luas serta membagikan kreasi atau karya mereka dan mengaplikasikan hal yang mereka sendiri dapat membantu diri mereka sendiri dan berbagi kepada orang lain. Dalam media sosial ini pun memiliki beberapa dampak positif serta negatif. Dampak positifnya saja seperti adanya kedekatan sosial serta memudahkan penggunanya untuk berinteraksi. Sedangkan negatifnya yaitu dapat tersebarnya berita hoaks, kesehatan mental seseorang yang terganggu karena akibat dari komentar-komentar negatif yang ada, serta adanya pencurian data dari seseorang atau pengguna tersebut. Yang keempat atau yang terakhir yaitu informasi pribadi dan hukum privasi. Informasi pribadi merupakan informasi atau data pribadi seseorang yang harus dilindungi, dan hal ini dapat dilaksanakan oleh bantuan hukum privasi yang bekerja dengan mengelola informasi pribadi. Dalam hal ini, hukum privasi berkaitan dan mengandung 3 aspek yang penting, yaitu yang pertama adalah kebebasan dari gangguan, yang kedua melindungi serta mengelola informasi pribadi, yang ketiga yaitu bebas dari pengawasan. Tetapi meskipun begitu, masih banyak sekali tindakan-tindakan di luar pengawasan atau sepengetahuan pengguna yang mencari atau mencuri dari berbagai pihak seperti informasi pribadi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pribadi seseorang. Contohnya saja seperti penawaran aplikasi gratis yang tentunya saja melanggar peraturan. Hal ini juga dapat terjadi karena tindakan-tindakan jahat seperti saja mencuri rekam medik kesehatan seseorang, transaksi seseorang, bahkan pengaturan apa saja yang telah dilakukan seseorang terhadap browsing web yang ada di media sosial atau handphone mereka. Hal ini jika terus-menerus tentu saja akan memberikan dampak dan menjadikan seseorang takut untuk mengaplikasikan atau menggunakan teknologi informasi ini. Baik, jadi sekian materi yang bisa saya sampaikan dan bisa saya paparkan untuk saat ini. Jika ada kesalahan atau kurang lebihnya mohon dimaafkan serta terima kasih banyak. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.